Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Tauhid. Mari kita sama-sama belajar tentang ilmu Tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Iswardi. Silakan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bila mana seorang arif billah atau ahlul kasab membahas zat dengan sifat, bahwa sesungguhnya zat dengan sifat itu sebenarnya adalah ahad, esa, satu dan tunggal. Karena zat dan sifat itu adalah ahad, esa, satu dan tunggal, maka diistilahkanlah kalimat itu dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Kenapa diistilahkan zat dengan sifat itu dengan bahasa dua yang tiada berpisah atau dua yang tiada bercerai? Karena sebenar-benarnya zat dengan sifat itu adalah tunggal, esa, dan satu. Karena dia adalah esa, tunggal, dan satu, maka dihantarkan bahasanya itu dengan bahasa kias dan perumpamaan. Nah, bahasa kias dan perumpamaan untuk menjelaskan zat dengan sifat dikatakanlah dua yang tiada berpisah atau dua yang tiada bercerai. Ya. Itu maknanya Bapak Ibu. Kita tidak boleh memisahkan zat dengan sifat. Kenapa kita tidak boleh memisahkan zat dengan sifat? Sebab zat dengan sifat itu adalah satu. Kalau satu, apa makna di balik pemahaman itu? Jadi makna di balik pemahaman zat dengan sifat itu artinya nyatanya zat itu kena sifat, zahirnya sifat itu kena zat. Kalaulah nyatanya zat itu kena sifat, zahirnya sifat itu kena zat, lalu mana yang dikatakan dengan sifat? Kalau dia memang itu esa. Mana yang disebut namanya dengan sifat kalau itu dikatakan dia itu adalah ahad atau satu. Yang dikatakan sifat itu dalam pandangan hakikat adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, itu maknanya kalau kita ingin melihat zat, lihatnya kepada sifat. Kenapa melihat zat itu lihatnya kepada sifat? Siapa sifat itu sebenarnya? Sifat itu yang dikatakan namanya tajalli daripada zat. Atau dikatakan juga bahwa sifat itu penampakan zat. Sifat itu penzohiran zat. Kalaulah sifat itu adalah tajalli daripada zat,
penampakan zat, penzohiran zat, maka sifat itulah sebenarnya yang dikatakan bahagian daripada diri zat itu. Disitulah dijelaskan oleh Allah, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya aku jadikan dirinya itu, sifat itu bahagian daripada diriku. Kalaulah dia itu bahagian daripada diriku, maka diriku itu yang dikatakan zat, bahagian daripada diriku itu yang disebut namanya sifat. Maka zat dengan sifat, sifat dengan zat tiada berpisah cerai. Dia esa, dia adalah ahad dan satu. Maka seorang arif billah mesti tajam pandangan hatinya itu untuk memandang zat yang telah wujud dan nyata pada sifat. Maka siapa yang tidak mampu memandang zat yang telah wujud dan nyata pada sifat, ini yang selalu Ustadz katakan adalah orang yang butuh sangi, Bapak Ibu. Ini yang disampaikan oleh Rasul. Man nazara ila say'in malam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa dan mampu memandang kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang Allahnya yang wujud dan nyata pada sesuatu, itulah pandangan yang berdosa. Makanya mana yang dikatakan sesuatu? Yang dikatakan sesuatu itu, itulah yang disebut namanya dengan sifat itu. Kalaulah yang dikatakan sesuatu itu yang dikatakan sifat, padahal sifat itu tiada lain kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat itu tiada lain kenyataan zat, maka sifat itulah sebenar-benarnya zat. Jadi dalam memahaminya, ya, pandangan zohir terpandang sifat, pandangan hati terpandang zat. Kenapa pandangan zohir terpandang sifat? Karena sifat itu telah wujud, sifat itu telah nyata. Kalaulah sifat itu telah wujud dan telah nyata, maka pandangan mata zohir hanya mampu memandang dan melihat segala yang tampak, segala yang wujud. Kalaulah mata zohir ini mampu memandang segala yang tampak, segala yang wujud, padahal yang tampak dan wujud yang dipandang oleh mata itu, itulah yang disebut namanya sifat. Walaupun pandangan zahir mampu memandang sifat, namun pandangan hati yang terpandang itu adalah zat. Kenapa yang terpandang itu zat? Karena sifat itulah sebenarnya kenyataan daripada zat itu sendiri. Jadi untuk lebih paham dan jelasnya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak mencerai-beraikan, tidak memisahkan antara zat dengan sifat, sifat dengan zat, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kita mesti mampu memahami zat dengan sifat. Bahwa sesungguhnya zat dengan sifat itu adalah ahad, esa, dan tunggal. Karena zat dengan sifat itu adalah ahad, esa, dan tunggal atau satu, maka disampaikan dengan bahasa perumpamaan. Bagaimana cara penyampaiannya dalam bahasa perumpamaan dan kias? Bahwa zat dengan sifat itu dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah. Kenapa disebut dia adalah dua yang tiada bercerai dan dua yang tiada berpisah? Karena zat dengan sifat itu memang betul-betul satu, esa. Kalau dia esa, satu dan tunggal, ya, maka disitulah bahasanya Bapak Ibu tidak boleh memisahkan dan menceraikan zat dengan sifat itu. Walaupun sebutannya dua, ada zat sebutannya, ada pula sifat sebutannya. Padahal yang disebut itu sebenarnya dia adalah satu saja. Suatu contoh Bapak Ibu.
Ya, zat dengan sifat, sifat dengan zat itu adalah ahad, tunggal, esa, dan satu. Karena dia adalah ahad, esa, tunggal, dan satu, maka disebutlah istilahnya dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Nah, karena diistilahkan dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai, hakikat yang sebenar-benarnya zat dengan sifat yang dikatakan dua yang tiada berpisah dan dua yang tiada bercerai itu hakikatnya itu adalah esa tunggal. Bagaimana cara Bapak Ibu memahami esa dan tunggalnya zat dengan sifat itu? Lihat Bapak Ibu. Nah, ini tisu. Tisu nih ya, bukan diibaratkan memang tisu ini. Nah, memang tisu Rami ini payah nyobeknya nih. Nggak ada sisinya dia. Hancur dia. Ambil yang baru lah ya. Maaf Rami. Maaf Rami. Bukan Ustaz, tidak suka dengan tisunya Rami. Memang payah sobek. Oh ikhlas dia. Kalau udah di tangan Ustaz, dah ikhlas dah tuh. Nah gini aja Bapak Ibu ya. Ini yang disebut namanya dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai dia. Sebutannya dua, namun hakikatnya satu. Ya, ini yang disebut namanya dengan zat, dan ini pula yang dikatakan namanya dengan sifat. Ya, sebelum dia disebut sifat, lihat, sebelum dia dikatakan sifat, maka dikatakanlah nama dirinya itu adalah zat. Apa sebabnya sebelum dikatakan sifat namanya itu adalah zat? Karena sifat itu tajali daripada zat. Sifat itu kenyataan zat. Sifat itu bahagian daripada diri zat. Jadi sebelum dia bertajali tisu ini, sebelum dia menzuhirkan dirinya, maka disebut zat. Namun setelah dia mentajalikan dirinya, apa tuh kalimat mentajalikan? Sebelum tisu itu mentajalikan, sebelum dia menzuhirkan dirinya, ya, itu zat. Namun setelah dia mentajalikan dirinya, maka disebut namanya dengan sifat. Inilah yang dikatakan dua yang tidak berpisah itu. Kalau ini dikatakan dua yang berpisah, zat dengan sifat, lalu mana yang dikatakan sifat? Nih. Yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disifati, maka sesungguhnya sifat itu tiada lain adalah zat itu sendiri. Nah, itu cara mempatrikannya. Kalaulah sifat ini kenyataan daripada zat, ya, maka sesungguhnya sifat inilah sebenar-benarnya zat itu. Pandangan zohir terlihat sifat. Pandangan zohir terlihat sifat. Pandangan batin terlihat zat. Maka pandanglah zatnya apa yang dipandang oleh mata. Kenapa yang dipandang oleh mata? Karena ini adalah tajalli daripada zat, maka sebenarnya mata ini mampu memandang zat sebenar-benarnya yang wujud dan yang nyata itu. Begitu cara memahaminya. Zat dengan sifat itu esa, tunggal, dan ahad. Jangan dibuat dua dia. Kalau dikatakan dua, dibuat dua, itu cara penjelasannya, cara menerangkannya. Ada zat, ada sifat. Padahal sifat itu bagian daripada zat. Jadi untuk lebih pahamnya Bapak Ibu, kita mencoba ya menuliskannya ini, mengambil pahamnya. Zat dengan sifat, ya. Bahwa zat dengan sifat ini adalah ahad. Ahad atau satu. Kalaulah zat dengan sifat itu adalah ahad atau satu, ya, lalu mana yang dikatakan namanya dengan sifat? Yang dikatakan sifat itu adalah
tajali daripada zat. Nah, nih yang dikatakan sifat ini tajali daripada zat. Tajali itu bahasa lainnya Bapak Ibu, itu namanya penampakan. Penampakan zat. Atau bahasa lainnya, tajali itu adalah copy paste daripada zat. Atau tajali itu bahasanya adalah duplikat. Tahu duplikat? Tahu, gambaran duplikat daripada zat. Atau sifat ini yang katakan tajali itu yang dimaksud namanya adalah salinan daripada zat. Atau juga dibahasakan dengan bahasa kiasnya, ya, bahwa sifat itu adalah bayang-bayang zat. Bayang-bayang zat. Atau sifat itu dibahasakan adalah bahagian zat. Atau sifat itu disebut namanya cerminan zat. Nah, cermin. Ya. Itulah sebenarnya Bapak Ibu dalam memahami dan menjelaskan yang sebenar-benar sifat itu. Ya. Makanya sifat itu adalah tajali daripada zat. Tajali itu adalah penampakan diri zat maksudnya. Atau tajali itu copy paste zat. Atau disebut duplikat zat. Salinan, bayang-bayang, bahagian atau cermin untuk memandang diri zat. Jadi kita selalu paham kita, pandangan kita, ilmu kita selalu menguraikan akan sifat ini. Lupa kita memandang namanya zat ini Bapak Ibu. Sebenarnya walaupun kita memandang sifat, yang kita pandang itu adalah zat. Cuma untuk melihat zat secara langsung tidak bisa Bapak Ibu. Walaupun kita secara langsung tidak bisa memandang dan melihat zat, namun zat itu dengan sifatnya tidak pernah pula berpisah cerai. Jadi untuk memandang zatnya ya lihatlah kepada sifat. Sifat inilah kenyataan daripada zat itu. Karena dia itu esa. Contoh lagi Bapak Ibu. Ini apa namanya nih Bapak Ibu? Papan tulis ya. Warnanya apa? Putih. Pertanyaan Ustadz, papan tulis itu disebut apa namanya bagi warna putih, dan warna putih itu apa pula sebutannya bagi papan tulis? Nah, contoh, warna putih ini apa, zat atau sifat? Ustaz bimbing aja langsung. Warna putih. Warna putih itu sifat, ya. Sedangkan papan tulisnya zat. Berpisahkah papan tulis dengan warna putihnya? Nah, ketika Bapak Ibu memandang warna putih dari terplek ini, apanya yang terpandang sebenarnya? Papan tulis. Ketika kita memandang warna putih, yang terpandang itu papan tulis. Namun ketika Bapak Ibu ingin melihat papan tulis, yang terlihat itu apa? Putihnya. Makanya putih dengan papan tulis, dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai dia. Berarti dia ahad. Begitulah pandangan hati, pandangan rohani kita memandang zat dengan sifat itu. Ketika memandang sifat, sebenarnya pandang itu adalah zat.
Jadi walaupun Bapak Ibu memandang sifat, tujuan yang sebenarnya yang dipandang daripada sifat itu apa sebenarnya? Zat inilah sebenarnya tujuan kita Bapak Ibu. Oh, ya. Jadi nggak berpisah deh Bapak Ibu. Ya, karena dia tidak berpisah, dikatakanlah dua yang tiada bercerai dia. Nah. Atau disebut juga sifat itulah yang dikatakan bahagian daripada diri zat itu. Wajah alulahu min ibadi juz'an. Bahwa aku jadikan sifat itu sebenarnya bahagian daripada diriku sendiri. Maka apa kata Rasul? Man nazara ila syai'in malam yarallahu fihi fahuwa batil. Barang siapa yang mampu memandang sifat lalu dia tidak mampu memandang zat yang sudah nyata pada sifat, maka itulah pandangan yang berdosa. Itulah pandangan yang tidak bernilai ibadah. Itulah pandangan yang tidak berhikmah. Kenapa pandangannya berdosa, tidak berhikmah, tidak bernilai ibadah? Karena pandangannya itu tidak mampu memandang sifat ini yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya ketika dia memandang sifat, yang terpandang itu adalah zat. Karena sifat ini kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat ini kenyataan pada zat, mestinya yang terpandang itu adalah sifat. Disinilah kita mesti pahami. Pandangan zohir nampak sifatnya. Pandangan batin tampak zatnya. Ini yang Ustadz katakan selalu. Lihatlah zatnya apa yang dipandang oleh mata. Jangan kita ini memandang apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang itu sifat. Padahal sifat itu tiada lain nyatanya diri zat. Kalaulah sifat itu nyatanya diri zat, maka pandanglah zatnya apa yang terlihat pada zat itu. Bahwa sesungguhnya sifat itu itulah nyatanya zat yang sebenar-benarnya. Jadi sifat ini, ya, inilah yang dikatakan namanya dengan makhluk. Nah, ini Bapak Ibu. Sifat ini yang disebut namanya dengan makhluk. Sedangkan zat ini disebut namanya dengan kholik. Nah. Sebenarnya kholik dengan makhluk, makhluk dengan kholik itu esa atau dua tuh? Esa dia. Cuma kebanyakan kita dalam memahami kajian tauhid, kajian ma'rifat, zat dengan sifat, selalu zat dengan sifat ini kita lupakan. Yang kita hadirkan selalu itu adalah kholik dengan makhluk. Apalagi kalau diberi nama, tambah abu-abu lagi Bapak Ibu. Nah, kalau diberi nama, kholik ini siapa namanya? Allah. Nah, sedangkan makhluk kalau diberi nama, apa namanya? Muhammad. Oh, ya. Padahal Allah itu nama daripada zat. Ya. Allah nama bagi zat. Fazalikumullahu rabbukumul haq. Nih. Fazalikumullah rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah, Rabbmu yang sebenar-benarnya. Maksudnya, bahwa zat inilah yang dikatakan diri yang sebenar diri. Ya. Zat itu yang dikatakan diri sejati. Zat itu yang disebut sejati diri. Zat itulah yang dikatakan namanya seakmal diri.
Lalu siapa nama daripada seakmal diri? Itu adalah Allah. Cuma ketika diganti bahasa zat kepada namanya, bingung kita di situ. Ketika diganti nama sifat kepada Muhammadnya, tambah rancu lagi. Yang terbayang Muhammad bin Abdullah. Padahal yang kita bicarakan ini tentang diri Tuhan. Yang kita bicarakan ini tentang diri Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara tentang diri Tuhan, tidak akan pernah lepas zat dengan sifat. Jadi diri Tuhan itu yang zat. Kelakuan Tuhan itu yang disebut namanya sifat. Maka zat ini artinya adalah dirinya, diri. Sedangkan sifat itu artinya kelakuannya. Jadi bagaimanapun Ustadz menguraikan ke bawah nanti Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu bergeser hati dan pandangan, akal pikirnya memahami yang Ustadz terangkan ini adalah zat dengan sifat. Itu kuncinya tuh. Itu kliknya dalam memahami kajian tauhid ini. Bagaimanapun Ustadz mencencang-cencang kajinya, yang Ustadz cencang itu cara penguraiannya, cara penjabarannya. Padahal yang dicencang kaji itu sampai kepada landasan, itu adalah zat dengan sifat ini. Zat dengan sifat ini esa. Satu dia. Yang satu itu mana antara zat dengan sifatnya? Azat ini yang esa nih, yang tunggal nih, ini yang ahad itu maksudnya. Makanya untuk mengenal zat itu, kenalilah sifat. Karena sifat inilah kenyataan daripada zat. Bahasa kiasnya, sifat itulah sebenarnya cermin untuk memandang zat. Bahasa kiasnya, sifat itu adalah bayangan zat. Kalau bahasa Tuhan, sifat itu adalah bayang-bayangku. Akulah wujud bayang-bayang itu. Itu bahasanya itu. Nah, lalu diberi nama. Ya, bahwa sifat itu yang bernama Muhammad, yang dikatakan makhluk. Zat itu diberi nama adalah Allah, yang disebut namanya Khalik. Selalu dan terjebak sini ada Khalik, ada makhluk. Padahal Khalik dengan makhluk itu esa dia. Oh, tak bolehlah dipisah, enggak bolehlah dikatakan Khalik itu makhluk, makhluk itu Khalik, ya berpisah katanya. Ya. Penyebutannya berpisah. Penguraiannya berpisah. Tapi hakikat yang kita huraikan, Khalik dengan makhluk itu orangnya satu juga tuh. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, dua atau satu nih? Satu. Mana yang katakan satu antara Muhammad dengan Allah? Allah itu yang sebenarnya. Kalau Allah itu yang ahad, Allah itu yang esa, lalu Muhammad ini apanya Allah? Kalau memang esa? Inilah kembali di sini ya. Muhammad itulah tajalli daripada Allah. Nah, Muhammad itulah penampakan Allah. Muhammad itu apalah? Copy paste-nya Allah. Muhammad itu duplikatnya, Muhammad itu salinannya, Muhammad itu bayang-bayangnya, Muhammad itu adalah cerminannya. Itu maksudnya. Makanya pada saat kita bercerita Allah dengan Muhammad, lupa kita dasar ini. Ini dasarnya nih.